zikir kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan tema tentang zakat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Jadi saya ulangi bahwa pada dasarnya zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke zakat mal. Apa yang dimaksud dengan zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan karena kepemilikan kita terhadap harta. Zakat mal terbagi menjadi beberapa kategori. Misalnya ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat emas perak, ada zakat pertambangan, ada zakat profesi dan lain sebagainya. Jadi macam-macam zakat mal sangat banyak sesuai dengan bagaimana kita mendapatkan harta itu, di bidang apa kita mendapatkan harta itu. Misalnya pertanian, maka kita zakatnya aturannya menggunakan zakat pertanian. Zakat pertanian nisabnya adalah 653 kg gabah. Zakatnya 5 atau 10% dari penghasilan itu dan tidak ada haul. Artinya apa? Kapan kita panen asalkan mencapai 653 kg atau lebih, maka kita diwajibkan membayar zakat pertanian itu. Ketika kita mengairi dengan air hujan dan tidak mengeluarkan biaya, misalnya tidak mengeluarkan uang untuk beli pupuk, untuk beli obat, maka zakatnya adalah 10%. Ketika kita mengeluarkan biaya untuk beli pupuk, untuk pengairan dan lain sebagainya, maka zakatnya adalah 5%. Saya yakin di rumah ini tidak ada satupun seorang petani, sehingga saya sebutkan atau saya jelaskan sedikit saja. Yang penting ini akan saya jelaskan 3 zakat, yaitu zakat emas perak, kemudian zakat perdagangan, dan zakat profesi. Yang terakhir inilah kayaknya yang paling banyak, yaitu zakat profesi. Zakat emas perak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhukul 'adzaba bima kuntum taknizun. Walladzina yaknizuna dhahaba, dan orang-orang yang menyimpan emas, wal fiddata, dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak menginfakkan, wala yuzakkunaha, tidak menzakatkan emas dan perak itu, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka tentang siksa Allah yang sangat pedih. Naudzubillah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahu, maka disetrikakan dengan emas perak itu jibahu, ke kening mereka, waduhuruhum wajunubuhum, dan ke lambung mereka, waduhuruhum, dan ke punggung mereka. Ini balasan bagi orang yang naudzubillah tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Dengan demikian maka hukum mengeluarkan zakat
emas dan perak adalah wajib. Terus emas dan perak seperti apa yang harus kita keluarkan zakatnya? Yaitu yang disimpan, bukan yang dipakai. Ketika dipakai, makainya wajar, tidak berlebihan, maka tidak wajib zakat. Kenapa harus yang disimpan? Karena dengan disimpan itu pertambahan nilainya setiap tahun pasti ada. Dia akan bertambah nilainya, semakin hari pasti semakin mahal. Dan ketika orang sudah mempunyai emas senilai 85 gram minimal 24 karat atau perak 595 gram, maka mereka wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Nah, bagaimana yang dimaksud emas itu dipakai? Ya dipakai untuk perhiasan. Bagaimana kalau ada laki-laki misalnya, naudzubillah, pakai emas padahal hukumnya haram, maka tetap wajib dizakati emasnya. Hukum memakainya haram, tapi karena dia tidak boleh dipakai oleh laki-laki, maka tetap wajib dizakati. Tetapi ketika dipakai oleh perempuan, maka ketika makainya tidak berlebihan, misalnya setiap hari robyong 85 gram dipakai semua, nah ini berlebihan namanya, maka tetap wajib dizakati ketika berlebihan. Tapi kalau makainya tidak berlebihan, misalnya hari ini pengajian As-Sakinah dan Anisa misalnya pakai gelangnya, besok arisan pakai kalungnya, besok lagi pakai antingnya, begitu seterusnya, ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena itu hukumnya harta benda yang dipakai untuk pemiliknya, atau istilah dalam fikih zakat adalah malukiyah atau kunyah, harta yang diperuntukkan oleh pemiliknya untuk kebutuhan pemiliknya. Begitu juga dengan mobil misalnya, dengan punya mobil 10, tiap hari dipakai, Alphardnya hari Senin, Pajeronya hari Selasa, BMW-nya hari Rabu misalnya, dan itu dipakai semua, maka tidak wajib zakat. Ketika dibeli tapi tujuannya untuk bisnis kayak Pak Aan misalnya, nah ini baru dizakati. Zakatnya apa? Zakat perdagangan. Tapi kalau dipakai tidak wajib. Begitu juga rumahnya ada 10, liburan Lebaran di rumah malam, Idul Adha di Surabaya, tahun baru di Bali misalnya, dan seterusnya, itu dipakai, maka tidak wajib zakat. Nah, kembali ke zakat emas perak. Jadi syarat zakat emas perak adalah haul. Pertama nisab dulu. Nisab adalah jumlah minimal dari kepemilikan harta itu. Kalau emas nisabnya adalah 85 gram, karatnya 24 karat. Bagaimana kalau karatnya tidak ada 24? Maka dikonversi atau disetarakan dengan 24 karat, gramnya 85, nilainya, harganya. Ya misalnya nggak ada 24 karat tapi jumlahnya 1 ton, nah ini kan lebih banyak, maka ya tetap wajib zakat. Kemudian haul harus 1 tahun, nisab, haul, dan tentunya disimpan, baik di situ berupa perhiasan atau emas batangan, invest. Wah ini kalau ditaruh di bank ini gak aman. Sekarang banyak pembobolan rekening, apalagi ada pembobolan HP dan seterusnya. Wes invest yang aman, beli emas batangan, sama aja. Karena apa? Ini tujuannya disimpan untuk investasi.
Baik, itu sekitar atau seputar zakat emas dan perak. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, monggo setelah sesi penyampaian materi ini bisa ditanyakan. Saya menunjuk kepada zakat perdagangan. Nah, ini banyak di sini pedagang-pedagang, baik berdagang secara fisik, artinya apa? Ya jual beli barang, atau perdagangan dagang atau jual beli jasa. Misalnya rental mobil itu masuk ke perdagangan, atau apalagi rental motor. Kalau di Bali itu banyak orang yang usaha rental motor. Ternyata bule-bule itu lebih suka naik motor dibanding naik mobil karena mereka sudah bosan. Nah, ini juga kena zakat. Baik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu ay zakatkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari apa yang kau usahakan. Usaha ini ya perdagangan. Min thayyibat, usaha yang seperti apa? Thayyibat yang halal. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian minal ardh, dari bumi. Nah, ini artinya dalil ini untuk zakat perdagangan dan juga zakat pertanian. Nah, berapa nisab zakat perdagangan? Zakat perdagangan nisabnya sama dengan zakat emas, yaitu 85 gram emas 24 karat. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%, bukan 25%, hanya 2,5. Kalau dari 100 juta hanya 2,5 juta, nggak banyak. Tapi kalau dari 1 miliar banyak. Nah, ini artinya apa? Dibanding kekayaan kita, maka Allah mengatakan anfiqu min thayyibat. Min di sini litab'in, artinya hanya sebagian pun sebagian kecil dari harta kita yang harus kita zakatkan, bukan sebagian besar. Nah, dari zakat perdagangan ini syaratnya apa? Satu, harus niat berdagang. Kalau tidak niat berdagang, maka tidak wajib. Sekali lagi, misalnya beli rumah tadi 10 atau 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya, niatnya tidak untuk berdagang, maka tidak wajib zakat. Jadi pertama niatnya berdagang, yang kedua nisab, yang ketiga haul. Nisab yaitu ya sejumlah 85 gram emas tadi. Haul di sini adalah tahun Hijriah hitungnya. Ketika kita hitungnya tahun Masehi, maka zakatnya bukan 2,5 tapi 2,75%, ya. Karena hari di tahun Masehi dan tahun Hijriah itu beda sekitar 11-12 hari. Nah, itu. Jadi syaratnya 3 itu: niat berdagang, nisab, haul. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Caranya adalah modal plus keuntungan dikurangi hutang yang jatuh tempo kali 2,5%. Hutang itu termasuk di dalamnya adalah biaya operasional. Misalnya kita mempekerjakan pekerja 10 orang dalam menjaga toko misalnya. Kemudian untuk bayar sewa ruko kalau rukonya masih sewa, kemudian bayar listrik dan semuanya operasional itu dikurangkan dari keuntungan itu. Artinya apa? Kita zakat itu memang sudah bersih. Itu harta yang tidak ada sangkut pautnya
dengan kewajiban kita terhadap orang lain. Termasuk ketika kita punya piutang, kita menghutang orang lain dan sudah dikembalikan kepada kita, maka itu dihitung sebagai harta zakat. Jadi modal plus keuntungan, ya modal termasuk di dalamnya barang yang belum terjual. Ya kalau jualan kayak Giri Palma misalnya, sayangnya bukan Islam ya. Kalau jualan mebel kayak Giri Palma, sofa-sofa yang belum terjual itu dihitung sebagai aset zakat plus keuntungan, kemudian plus piutang kita dikurangi hutang plus operasional kali 2,5%. Baik, kita menginjak kepada zakat profesi. Zakat profesi menurut ulama klasik atau ulama salaf tidak wajib. Kenapa? Karena zaman itu profesi belum seperti sekarang. Kalau sekarang Masya Allah, namanya YouTuber saja, Ria Ricis, itu satu bulan bisa menghasilkan 125 juta bersih. Adiknya Oki, ya, Setiana Dewi, belum Mbak Emo, ini raja YouTuber, ini satu bulan bisa 150 sampai 200 juta bersih. Nah, apakah yang seperti ini tidak wajib zakat? Pertanyaannya. Padahal mereka ya nggak kepanasan, nggak kehujanan, sementara petani harus berpanas-panas ria untuk menghasilkan padinya dan menunggu 3 bulan hasilnya. 3 bulan itu 653 kg, taruhlah setiap kilogram gabah itu harganya 10.000 misalnya, faktanya kan sampai. Berarti 6.530.000 itu harus zakat. Masa yang YouTuber yang 1 bulan bisa 200 juta nggak zakat? Maka ulama kontemporer beristihad, apapun bentuk usaha kita asalkan di situ halal, nisab dan haul, halal 1 nisab dan 1 tahun, maka wajib zakat. Berapa zakat profesi? Zakat profesi nisabnya sama dengan zakat emas dan perak atau sama dengan perdagangan, yaitu 80 gram emas, 24 karat. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2,5%. Bagaimana cara kita membayar? Ada 2 cara. Kewajiban membayar sesungguhnya adalah ketika haulnya jatuh, tahun penghitungan zakat jatuh. Misalnya, profesi saya sebagai pengajar. Saya masuk UIN misalnya 1 tahun kemarin, Syawal tanggal 10 tahun 2022. Maka Syawal tanggal 10 tahun 2023 saya harus menghitung zakat saya. Ketika dikalkulasi dalam setahun itu sudah gaji saya mencapai 85 gram emas, seharga itu maka wajib zakat. Termasuk apa yang harus dihitung dari zakat profesi ini, gaji, tunjangan, THR, apalagi uang makan, semuanya itu dihitung. Dikurangi biaya operasional, misalnya kita berangkat naik mobil, naik motor, beli bensin, dikurangi. Artinya apa? Zakat kita setelah bersih baru kita keluarkan zakatnya, dan zakatnya 2,5%. Nah, kenapa harus zakat? Ya karena kita ini sudah dianggap kaya. Ketika kaya maka Islam memaksa kita untuk berbagi. Ini berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu pemberian kita kepada orang lain, kepada siapapun, tanpa ada ukuran minimal dan maksimal. Harta yang kita berikan pun bebas. Bahkan senyum pun itu termasuk di dalam sedekah. Tetapi ketika zakat, harta yang kita keluarkan itu harta tertentu, yaitu
harus haul, nisab, dan juga kadarnya ada kadar masing-masing tadi. Ada yang 5%, 10% atau 2,5%. Mungkin itu sebagai pengantar dialog kita atau tanya jawab kita. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Walaupun Pak Edi beberapa waktu lalu sudah men-share pertanyaan seputar zakat di Basnas yang memang ya seperti itu. Apa yang bisa Pak Edi itu betul, tapi mungkin kadang ketika kita harus membaca sendiri, mencari sendiri, itu ya nggak ada waktu barangkali, atau males ya barangkali. Maka di kesempatan ini monggo kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Ibu-ibu. Nggih, monggo Pak Edi, Pak Edi, Ustaz Nur. Terima kasih Ustaz. Untuk zakat kemarin itu kan ada istilah THR di negara ini. Apakah THR itu kita ganti menjadi saya zakat saya ke orang lain, tidak menggunakan istilah THR? Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Jadi intinya adalah tidak ada THR, tapi zakat itu diberikan kepada orang. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Bagaimana? Apakah zakat boleh untuk mengganti THR? Intinya bahwa di dalam zakat itu harus ada akad menurut mazhab Syafi'i. Artinya apa? Ketika kita memberikan itu harus kita ikrarkan. Ini zakat mal saya misalnya. Kemudian idealnya yang terima, ya saya terima zakat mal sampean. Nah, ini. Tapi bagaimana? Ya kadang misalnya ada perusahaan atau satu PT atau CV yang memberikan zakat kepada karyawannya, tetapi ini sesungguhnya modusnya misalnya mohon maaf, biar dianggap THR, zakatnya dikasihkan ketika menjelang Idul Fitri. Maka apapun bentuknya, ketika itu zakat harus diikrarkan. Ini zakat saya. Katakan kalau itu zakat. Karena apa? Ketika THR ini ya dianggap sedekah atau infak saja. Dan ini hubungannya dengan niat kita ketika mengeluarkan zakat itu. Ya terserah karyawan mau menganggap ini THR atau apa terserah, tetapi bagi kita secara fikih harus menyatakan bahwa itu zakat dan kita mengeluarkannya sesuai porsi tadi harus 2,5%, tidak semau kita. Nah, bagaimana? Apakah membayar zakat untuk zakat profesi misalnya itu harus di pas akhir tahun menghitung zakat itu, atau boleh di ketika kita dapat gaji tiap bulan? Maka dalam hal membayar ini boleh kita membayarkan zakat profesi itu ketika kita mendapatkan gaji itu, atau setiap bulan, atau setiap kita misalnya dapat THR juga, dapat bonus, ketika itu kita keluarkan 2,5% boleh. Karena apa? Hukum mendahulukan atau mensegerakan membayar zakat itu sunnah, walaupun sesungguhnya kewajibannya ketika jatuh tahun tadi, 1 tahun baru wajib zakat. Tetapi untuk kemaslahatan mustahik orang yang menerima zakat, boleh zakat itu dibayar duluan walaupun belum jatuh tempo. Tentunya kita sudah bisa mengestimasi, mengira-kira gaji saya tiap bulan sekian, THR saya nanti sekian, kemudian bonus saya kalau bisa diprediksi bonusnya sekian, maka boleh dikeluarkan setiap bulan. Dan sekali lagi untuk zakat harus diikrarkan tadi, tidak boleh
tidak dikerahkan karena itu hubungannya dengan niat. Terima kasih. Monggo kalau ada yang lain. Terima kasih. Monggo. Bagaimana kalau yang wajib zakat tadi mempunyai hutang yang sebenarnya hutangnya jauh lebih besar, misalkan seperti KPR, hukumnya bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi hutang yang dikurangkan dari harta kita yang kena zakat itu adalah hutang yang untuk kebutuhan pokok. Termasuk apa kebutuhan pokok? Sandang, pangan, papan. Termasuk ya kalau hutangnya untuk KPR ya, karena memang belum punya rumah faktanya, kecuali rumahnya sudah punya beli lagi KPR lagi. Nah, ini beda. Sudah punya istri, nah ini beda lagi. Yang dihitung adalah rumah pertama, rumah untuk kebutuhan darurat, kebutuhan pokok. Ketika ya misalnya saya KPR saya belum lunas ya, dan itu bagaimana kita apakah wajib membayar zakat? Maka yang dihitung di sini adalah hutang yang jatuh tempo. Artinya apa? Kalau kayak KPR itu kan tiap bulan, bayarnya tiap bulan. Artinya yang dikurangkan adalah ya yang pas bulanannya itu, bukan semuanya, bukan semua, kecuali memang kita pinjamnya dan akadnya itu bayarnya kontan. Saya minjam uang kamu ya, kalau di bank biasanya kan angsuran. Kalau ke seseorang misalnya, saya minjam uang kamu untuk beli rumah dong ya, ini berapa butuhnya, misalnya 700 juta, dikasih. Kemudian jatuh temponya misalnya 5 tahun, 5 tahun di tanggal yang sama, tahun 5 tahun yang akan datang kamu harus membayar atau mengembalikan. Maka menghitungnya ketika jatuh tempo itu. Artinya ketika dia pas jatuh tempo itu, dia bisa tidak membayar zakat karena itu memang untuk kebutuhan pokok tadi. Ketika utangnya itu dikurangkan dari gaji itu nggak cukup, artinya hutangnya lebih banyak. Nah ini dia tidak wajib. Tetapi ketika hutangnya tidak jatuh tempo, ya misalnya dalam waktu 15 tahun ngangsur, ya maka yang dihitung adalah jatuh temponya ya tiap bulannya itu. Misalnya kita bayar zakatnya tiap bulan, taruhlah 250, ya maka dikurangi dari gaji yang harus dikurangi dari hutang, dari hutang yang harus dibayarkan itu. Artinya ketika memang di situ dikurangkan kok habis harta kita, artinya tidak ada satu nisab yang dikurangkan, bukan bayar zakatnya, tapi harta yang kena zakat tadi 85 gram emas itu, artinya yang dikurangkan adalah nisabnya. Misalnya dalam 1 tahun kita kurangi dengan angsuran yang jatuh itu 250, ya berarti masih lebih 1 nisab, tetap wajib zakat. Tapi ketika jatuh temponya itu ternyata menghabiskan nisabnya, maka tidak wajib zakat. Karena apa? Orang dikatakan kaya ketika hartanya lebih dari 1 nisab. Bisa dipaham Pak? Seperti itu. Intinya ketika itu kebutuhan pokok dan jatuh tempo, maka bisa dikurangkan harta yang kena zakat. Tetapi ketika nggak jatuh tempo, ya tidak dihitung di situ. Baik, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Nggih, monggo Pak Ahmad. Nanya kalau zakat itu untuk anak batas
usia anak atau batasnya disebut anak itu sampai dengan seperti apa? Karena ada orang tua yang hidupnya itu ya cukup, tapi sementara ada anaknya itu kurang. Bahkan ada yang sudah nikah terus cerai, menghidupi 3 orang anak. Nah, itu apakah bisa zakatnya yang ibu bapak yang tua tadi itu diarahkan ke anaknya biar tidak tumpang tidak dalam kewajiban zakat atau mengeluarkan zakatnya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Intinya zakat untuk keluarga, zakat ya, untuk anak. Jadi orang tuanya berzakat untuk anaknya, itu maksudnya. Baik, ketika orang tua memberikan zakat kepada anaknya dan memang faktanya anaknya sebagai mustahik atau penerima zakat, maka itu lebih afdol, lebih baik. Misalnya ya kayak tadi, sudah miskin, ya mohon maaf, kemudian cerai, anaknya 4 atau 5 bahkan, dia nggak punya penghasilan yang pasti. Nah, maka boleh zakat itu diberikan kepada anak. Karena apa? Di sini bernilai 2 pahala. Satu nilai zakat, yang kedua nilai silaturahim dengan anak tadi. Dan syaratnya harus mustahik tadi. Apa mustahik itu? Ya 8 golongan. Pertama fuqara, masakin, amil, mu'alaf, rikob itu hamba saya, gharim, orang yang terlilit hutang, sabilillah. Sabilillah ini bisa dimaknai berperang atau ya ada ulama yang menyatakan untuk jalan kebaikan. Dan ibnu sabil, ya jalan kebaikan termasuk di dalamnya untuk bangun masjid yang ditanyakan Pak Anas pada pertemuan sebelumnya. Ibnu sabil dan ibnu sabil, asalkan masuk ke 8 golongan itu, maka memberikan zakat kepada kaum kerabat, dalam hal ini anak, keponakan, paman, pakcik, itu lebih baik. Jadi di sana ada 2 nilai pahala tadi. Baik, ada yang lain? Ada batas usia, batas usia. Dalam Ada batas usia, karena kan yang disebut sampai anak itu batas usianya berapa? Jadi kalau ya yang dimaksud anak di situ ketika hubungannya dengan kewajiban orang tua memberikan nafkah. Misalnya anak lahir, sampai kapan harus kita berikan nafkah? Itu sampai dia akil balik kalau di dalam fikih atau dalam Islam. Kapan akil baliknya? Ya kalau laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Tetapi faktanya khususnya kita orang Indonesia ini kan namanya dengan anak apalagi cucu ya, cicit itu masya Allah ya, sayangi sambuh, wis nikah, wis tiap silaturahim wis digawani, mulai digawani ayam lah ya, beras lah, duit lah, itulah kita subhanallah. Tapi secara fikih sampai akil balik tadi. Dan kalau hubungan dengan memberikan zakat tadi itu boleh-boleh saja sampai kapanpun asalkan dia masuk 8 golongan itu. Ya. Tapi status anak di dalam fikih itu sampai akil balik. Artinya apa? Ketika anak belum akil balik, maka kita wajib memberikan zakat, khususnya apa? Zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini harus diberikan kepada seluruh umat Islam, termasuk anak-anak. Yang penting dia muslim walaupun belum balik, maka orang tuanya yang membayar sampai dia akil balik. Tapi faktanya ya sekali lagi, bahkan sudah menikah, sudah punya cucu itu masih dipikir terus ambil orang tuanya. Itulah kita ya. Kalau orang Arab enggak, begitu dia balik itu suruh kerja semampunya, bisa jaga toko, kalau sekolahnya pagi jaga tokonya siang, dan begitu seterusnya. Sehingga apa? Anak itu ya lebih mandiri dibanding ya, yang ada di kita. Ya, kita itu kadang wis nikah, nimbrung bapake, mangane nimbrung,
omahe bro. Tapi ya masa kita akan nolak kan gitu ya. Itulah kearifan lokal kita itu, subhanallah. Baik, saya kira itu nggih. Nggih. Oh nggih, Pak Edi lagi monggo. Saya mau nanya. Oh ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kaki. Oh Pak Cici. Ya. Oh nggih, Ya, monggo. kita tuh mau zakat kan ada 8 golongan yang menerima zakat. Betul. Apakah boleh kita memilih mana yang kita sukai? Ya kan, karena Nggih. di Sing rondo pisan. dan salah satunya misalnya ya memberikan janda-janda. Tenang dong. Nah, apakah boleh memilih janda yang usianya lebih muda? Tapi memang kekurangan kan? Ada Bu Cici loh ini. Kan juga punya hak asli. Atau enggak? Baik, terima kasih Mbak Cici. Pertanyaan yang menggelitik tapi memang betul ya. Betulnya apa? Pertanyaannya masuk akal. Menurut madhab Syafi'i, zakat itu harus diratakan ke 8 golongan. Artinya fakir, miskin, amil, ibnu sabil semuanya harus dapat. Tetapi menurut madhab Hanafi boleh kita memprioritaskan siapa yang lebih butuh duluan. Nah ini bukan ukurannya muda atau tua Pak. Janda sing muda sampai sing tua itu enggak, tapi siapa yang lebih butuh duluan. Ya kalau niat ngamar aja gitu. Gak usah atas nama zakat maksudnya. Kondisinya kasihan. Aku tahu yang kau mau. Iya, jadi pertimbangannya yang lebih membutuhkan tadi Pak Cici. Kalau secara fikih, kalau zakat batin itu tadi. Kalau memang yang muda memang lebih membutuhkan misalnya, ya monggo, nggak apa-apa. Bukan karena modus tadi ya. Wah ini komes ini. Iman misalnya. Ya kalau memang niat sodako saja, nggak usah niat zakat ya. Karena apa? Kalau sodako itu kan lebih fleksibel, nggak harus fakir, nggak harus miskin, nggak harus ke 8 golongan tadi. Tapi ketika zakat harus 8 golongan. Walaupun dari 8 golongan itu di zaman sekarang juga ada masalah. Contohnya adalah budak. Sekarang ini kan sudah nggak ada budak faktanya. Secara istilahi, secara hukum fikih, ya kalau ada perbudakan itu kan bukan budak yang sebenarnya. Budak yang sebenarnya adalah boleh dijual. Mereka bekerja untuk majikannya. Kalau sekarang kan nggak boleh. Orang bekerja ya di manfaatkan tenaganya bukan dijual belikan di situ. Nah, bagaimana menyikapi itu? Maka Yusuf Qaradawi beristihad, termasuk budak kontemporer adalah orang-orang yang terkooptasi oleh pihak lain. Misalnya TKW yang diperas oleh majikannya, tidak digaji, dia lari, bahkan dipukuli, naudzubillah. Maka ini boleh mendapatkan zakat. Ini termasuk kategori budak menurut Yusuf Qaradawi. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tidak. Al-Quran selalu berlaku di segala tempat dan waktu. Tinggal bagaimana kita menafsiri ayat Al-Quran itu. Jadi intinya bahwa memberikan zakat itu boleh, tidak harus diratakan, tetapi berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik tadi. Bukan prioritas usia, bukan prioritas janda atau tidak, janda muda atau tua, bukan. Baik, saya kira itu. Ada yang lain? Oke Pak Edi dulu. Terima kasih. Cara membedakan ada perbedaan ini di setiap perorangan dan kerjasama. Kalau tadi itu Ustaz menyampaikan misalnya rental mobil, itu cara menghitungnya adalah modal plus keuntungan dikurangi biaya operasional
berhutang sama dengan zakat. Kalau kerjasama bagaimana? Kerjasama, ya akadnya kerjasama atau bagi hasil. Namun di dalam perjalanannya ada masalah, artinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Bagaimana cara menghitungnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana zakat yang syirkah atau kongsi atau kerjasama dengan pihak lain? Ketika syirkah itu atau kongsi itu yang berkongsi adalah sama-sama muslim, maka itu dihitungnya adalah harta yang satu. Artinya apa? Perusahaanlah yang harus mengeluarkan zakatnya. Nah, ini yang disebut sekarang ini dengan zakat perusahaan. Caranya gimana? Sama dengan rumus menghitung zakat perdagangan tadi. Modal plus keuntungan dikurangi hutang dan operasional kali 2,5%. Tetapi ketika di antara pemilik saham itu ada non-muslim, maka harus dikurangi dari pemilik non-muslim tadi. Karena apa? Pada dasarnya non-muslim itu tidak wajib zakat, baru dihitung zakatnya. Atau kalau memang perusahaan ini non-muslimnya terlalu banyak, ya misalnya menguasai dari mayoritas saham, maka hanya yang muslim saja, yang misalnya ada 5 orang, yang muslim hanya 1, maka yang muslim saja hartanya ini diperkirakan, dihitung sendiri apakah sudah mencapai nisab atau belum, sehingga ketika sudah nisab maka dikeluarkan sendiri zakatnya, tidak dicampur dengan yang non muslim tadi. Baik, saya kira itu. Ada yang lain? Ibu-ibu mungkin? Oh, ini Pak Eko, ini monggo. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanya itu begini, kalau tadi terkait dengan petani tadi ya, berarti apa progresnya? Nah, seumpamanya kalau ada peternak gitu ya, jadi tidak tahu apakah zakat ternak atau gimana. Misalkan seorang peternak ayam gitu ya, yang petelur, dia punya taruhlah 5.000 atau 10.000 ekor, dan dia produksi telur terus, itu yang dihitung apakah nisabnya itu jumlah ternaknya atau pendapatan yang dia dapat dari usaha peternakannya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Memang di dalam zakat itu ada istilah zakat peternakan. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan an'am atau ternak atau binatang ternak? Adalah binatang-binatang kalau di dalam teks hadis Rasulullah itu mencakup unta, sapi, kambing, biri-biri, hanya itu. Bagaimana dengan ayam, kemudian dengan tambak, unggas, bebek misalnya sampai ribuan, maka ini dikiaskan ke zakat perdagangan, dikonversi atau disamakan dengan zakat perdagangan. Jadi hitungnya adalah 85 gram emas ya, senilai itu, maka dikurangi operasional kali 2,5%, bukan dihitung per biji, tidak. Tapi kalau sapi memang 30 dan syaratnya sa'imah, harus digembalakan. Kalau nggak digembalakan berarti tidak wajib dizakati. Kenapa harus digembalakan? Karena dengan digembalakan dianggap pemilik ini tidak ada masyarakat, tidak ada kerepotan di dalam mengurusi ternaknya, tapi ada kerepotan, maka tidak wajib zakat. Baik, kembali ke ternak tadi atau unggas, maka dikiaskan ke zakat perdagangan 85 gram emas, zakatnya 2,5%. Intinya apa? Asalkan harta kita halal, haul nisab, pasti kita wajib zakat menurut ulama kontemporer. Tapi menurut ulama tempo dulu memang tidak, karena profesi dulu nggak seperti sekarang. Sekarang ini sudah luar biasa. Dokter itu sampai kuliahnya saja bayarnya paling mahal. Karena apa? Disinyalir nanti ketika praktek ini duitnya banyak, sehingga
ketika duitnya banyak, dokter juga tetap wajib zakat. Baik, saya kira itu. Monggo kalau masih ada. Ada. Iya, monggo Pak. Masih. Boleh diperkenalkan Pak, belum kenal namanya. Ya, nama saya lengkapnya Prihatin Sujutomo, pengajak Pak Pri. Iya. Terima kasih. Ustaz, langsung aja pertanyaan saya yang pertama terkait dengan harta. Kalau harta di sini barangkali insya Allah mungkin mudah-mudahan ada warga yang punya rumah itu lebih dari satu, kemudian punya harta mobil, motor dan sebagainya. Ada yang mungkin insya Allah tiap tahun sudah melakukan zakat profesi dan sebagainya. Nah, sedangkan masih ada harta seperti itu dan juga mungkin itu untuk persediaan untuk anak-anak berikutnya. Itu yang pertama, Ustaz. Dan saya tertarik dengan zakat untuk perdagangan. Tadi sebutkan mebel yang belum terjual pun itu diperhitungkan sebagai harta, dan setelah dikurangi operasional dan mungkin hutang itu dikalikan 2,5%. Pertanyaan saya, kadang-kadang ada juga yang punya usaha, katakan persewaan kendaraan. Nah, ini juga mungkin bisa diberikan sebagai harta juga. Apakah itu juga diperhitungkan? Kemudian apakah juga sudah diperhitungkan juga dengan operasional untuk perbaikan dan sebagainya. Demikian juga kalau ada usaha, katakan seperti kos-kosan. Nah, ini kan juga berarti kan istilahnya sudah jadi modal juga. Apakah itu tiap tahun juga diperhitungkan? Berarti kos-kosannya berapa, nilainya berapa? Padahal satu sisi kan itu belum menghasilkan itu istilahnya berapa pendapatannya, karena juga masih ada resiko, mungkin ada perbaikan dan biaya sebagainya. Kira-kira perhitungan saya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya panjang ya. Saya simpulkan saja. Intinya bahwa ketika kita punya harta dan untuk kepentingan kita, misalnya seperti saya sampaikan tadi, mobil kita pakai walaupun tidak setiap hari, mobil kita 10, maka tidak wajib zakat. Begitu juga rumah. Tapi bagaimana dengan rumah kos-kosan, kemudian rental? Intinya bahwa kita berzakat itu dilihat dari bagaimana cara kita mendapatkan harta itu. Caranya, kalau caranya dengan cara pertanian, maka zakatnya adalah zakat pertanian. Kalau caranya dengan jual beli, maka zakat perdagangan. Bagaimana dengan kos-kosan, rental? Maka ini sesungguhnya mendekati dengan jual beli, tetapi jual beli jasa. Maka zakatnya adalah zakat perdagangan. Ketika misalnya saya pengajar sudah wajib zakat, kemudian saya punya usaha rental mobil, saya punya usaha pertanian, saya punya emas perak. Bagaimana? Apakah semuanya harus dihitung? Betul. Semuanya harus dihitung sesuai dengan cara kita mendapatkan harta itu. Yang pertanian, zakatnya pertanian. Yang perdagangan, zakat perdagangan. Emas perak, emas perak. Kalau misalnya kita punya satu usaha, yaitu jual beli tapi barangnya macam-macam, ada toko bangunan, ada sembako, ada laptop yang kita jual, maka itu jadikan satu, karena ini masuk ke perdagangan semua. Tetapi ketika beda-beda tadi, ada pertanian, perdagangan, emas perak, ini masing-masing harus dihitung satu-satu. Saya kira itu bisa terjawab Bang. Untuk rental, untuk kos-kosan itu masuk ke zakat perdagangan dan ya dihitung setelah dikurangi hutang yang jatuh tempo tadi. Artinya kalau kita modalnya misalnya pinjam ke bank sampai 700 juta untuk membuat kos-kosan, maka yang dihitung untuk mengurangkan adalah
angsuran yang jatuh tempo di tahun itu, bukan yang 700 juta tadi. Bisa dipahami. Jadi intinya yang dikurangkan adalah hutang yang jatuh tempo. Izin, Ustaz. Jadi kalau katakan kos-kosannya anggap punya kos-kosan nilainya 1 miliar gitu. Berarti tiap tahun itu 1 miliar itu dikalikan 25%, walaupun istilahnya kos-kosan atau kontrakannya itu laku atau tidak, berarti tetap 25% itu, Ustaz. Itu 2,5% itu dari hasil bersih, Pak. Oh, hasil penyewaannya ya, bukan kos-kosannya yang dihitung, bukan asetnya. Kenapa? Karena aset itu dianggap sebagai alat. Seperti pertanian itu yang dihitung adalah hasilnya. Karena tanahnya itu adalah alat untuk produksi. Begitu juga dengan kos-kosan. Kos-kosannya tidak dihitung, tapi hasil dari sewanya yang dihitung. Kok ternyata ya untuk modal kos-kosannya tadi ternyata masih pinjam, yang angsuran jatuh di tahun itulah yang dikurangkan sebagai pengurang zakat. Saya kira itu. Ibu kan, Nggih, monggo Ibu. monggo. Ibu tadi. Tanya Pak Ustaz, Monggo. bolehkah seorang orang tua bayarkan zakat anaknya yang sudah berkeluarga sendiri, ataupun sebaliknya seorang anak membayarkan zakat orang tuanya yang sudah pisah rumah atau sudah keluarga sendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bolehkah zakat mal itu dibayarkan dengan beras? Ya, itu aja. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Bagaimana orang tua membayarkan zakat anaknya atau sebaliknya anak membayarkan zakat orang tuanya? Kalau itu zakat fitrah, maka sesungguhnya boleh-boleh saja, artinya apa? Tidak wajib. Kalau wajib itu anak kepada orang tua kepada anak yang belum balik tadi. Wajib itu ketika tidak dilaksanakan maka berdosa. Tapi kalau boleh itu dilaksanakan, silahkan, tidak juga tidak apa-apa, hukumnya mandub. Artinya apa? Dia mendapatkan pahala ketika membayarkan zakat fitrah orang tuanya atau sebaliknya membayarkan zakat fitrah anaknya. Nah, bagaimana ketika seseorang memberikan zakat berupa apa tadi? Oh, zakat mal berupa beras. Jadi idealnya zakat itu sesuai dengan apa yang dihasilkan dari usaha itu. Misalnya dia pedagang, maka boleh memberikan zakatnya berupa dagangannya itu. Kalau dia penjual beras, sembako, boleh. Bagaimana kalau dia seorang peternak, dia memberikan zakatnya berupa beras? Nah, menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu tidak boleh, harus berupa ternak. Tapi menurut mazhab Hanafi boleh. Karena apa? Asalkan untuk kepentingan mustahik atau orang yang menerima zakat. Kalau saya berikan dia kambing misalnya, ya dia nggak bisa makan, kesuwen, harus jual. Nah, maka boleh menurut mazhab Hanafi dirupakan harga dari kambing itu. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali harus berupa ternak. Artinya komoditas yang menghasilkan tadi. Kalau dia misalnya seorang peternak, monggo. Artinya apa? Ya ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Tapi sekali lagi patokannya harus untuk kemaslahatan mustahik atau orang yang menerima zakat itu, bukan kemaslahatan kita. Apalagi sing nom karo sing tuwa tadi ya misalnya, bukan itu ukurannya, tapi ukurannya kebutuhan orang yang menerima zakat.
Misalnya dia butuh beras, ya monggo. Mazhab Hanafi boleh, tapi mazhab Syafi'i harus berupa komoditas yang kita tekuni. Kalau dia pedagang, ya boleh dengan dagangannya itu. Saya kira bisa dipahami ya. Sami-sami. Masih ada satu lagi mungkin? Nggak ada. Oh nggih, masih ada. Satu lagi. Monggo Pak Budi. Terkait hutang Mas kita. Misalkan saya punya kewajiban membayar zakat mal yang satu nisab tadi, tapi ada saya ulangi ya. Saya ulangi, misalkan saya punya kewajiban bayar zakat mal yang satu nisab, cuma ada orang yang berhutang sama saya dan itu hampir dipastikan dia tidak membayar. Bolehkah saya konversikan itu sebagai saya ikhlaskan sebagai zakat saya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana orang yang mau membayar zakat tetapi dengan mengikhlaskan piutangnya? Maka sekali lagi ini harus niat tadi. Kalau dia niatnya itu disampaikan, ini hutang sampean saya bebaskan sebagai zakat saya, maka boleh. Karena apa? Orang yang punya hutang itu termasuk minal ghorimin, termasuk orang-orang yang mendapatkan zakat, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Itu boleh. Tapi jangan hanya dilepaskan tanpa disampaikan ya, tanpa ikrar tadi. Ya mestinya harus diikrarkan. Ya wis gak apa-apa timbangane awakmu mesakne aku urip kangelan utangmu tak bebas nih, tapi itu sebagai zakat saya, itu boleh. Gak ada masalah. Baik, saya kira cukup ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.